I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Norma dengan nomor induk mahasiswa 302230005, Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan menerangkan terkait ilmu kalam dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas masalah-masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi yang logika serta adanya bukti-bukti yang sesuai. Kemudian ruang lingkup pembahasan ilmu kalam mencakup 3 hal. Yang pertama ada qismul ilahiyah, yakni esensi keberadaan Tuhan beserta sifat-sifatnya. Biasanya ini terkait dengan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua ada qismul rububiyah, yakni hubungan yang memperhatikan antara Tuhan dengan makhluknya. Misalnya, utusan-utusan Tuhan yang telah ditetapkan untuk melakukan pekerjaan, yaitu seperti malaikat. Yang kedua ada contoh wahyu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Rasulnya, baik secara langsung maupun melalui perantara malaikat. Yang terakhir atau yang ketiga ada qismul al-saniyah, yakni persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sesudah mati, seperti kebangkitan manusia, kembalinya di akhirat, hari perhitungan, serta jembatan Shiratal Mustaqim, dan juga ada persoalan yang berhubungan dengan tempat pembalasan seperti surga dan neraka. Dalam kitab suci Al-Quran tentunya banyak sekali ayat yang membicarakan mengenai masalah ketuhannya. Misalnya pada Quran Surah Al-Ikhlas ayat 3-4. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Bahkan tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tampak sekutu atau sejajar dengannya. Selain itu, ada juga di dalam Quran Surah Asy-Syurah ayat 7. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak seperti apapun di dunia ini. Ia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmidzi mengatakan bahwa Islam akan terpecah belah ke dalam beberapa golongan. Di antaranya golongan-golongan itu terdapat satu yang benar, sedangkan yang lainnya sesat. Dari hadis tersebut tentunya memberikan pelajaran untuk kita bahwa bahayanya perpecahan dan pentingnya persatuan. Adapun orang yang membenarkan pemikiran kalam secara lebih baik dengan logikanya adalah Imam Al-Asy'ari serta tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah. Mempelajari ilmu-ilmu kalam tentunya memberikan banyak manfaat bagi kita. Yang pertama ada menguatkan keimanan. Kedua, memberikan fondasi keimanan. Yang ketiga, mengarahkan ke jalan yang benar. Ilmu kalam yang mengandung kebenaran tentang ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Materi yang selanjutnya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah berasal dari kata ahlun yang artinya keluarga. Kata as-sunnah yang artinya sesuatu yang diajarkan Rasulullah seperti perbuatan serta ucapan dari beliau. Kemudian ada kata jamaah yang artinya golongan. Secara istilah, Ahlussunnah wal Jamaah dapat diartikan sebagai golongan atau kelompok yang mengikuti ajaran sunnah yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, dan ketetapan serta keputusan yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ajaran pokok Ahlussunnah wal Jamaah mencakup 3 hal. Yang pertama, iman, yang kedua, Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Yang pertama, iman. Iman adalah keyakinan hati seseorang mukmin terhadap kebenaran ajaran-ajaran Islam. Baik itu meliputi hal-hal tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang hal-hal gaib yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, ada Islam. Islam dapat terwujud dengan melaksanakan hukum dan aturan fikih yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis dengan berbagai perangkat pemahamannya. Contohnya, ketika sholat. Nah, di Islam kita diajarkan bagaimana cara sholat yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang terakhir ada ihsan.
Ihsan adalah usaha untuk menjaga hati agar dalam berperilaku dan bertingkah laku selalu menuju satu harapan, yakni mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud dari ihsan. Ahlu sunnah wal jamaah sebagai mazhab atau paham yang dipelopori oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Perkembangan serta para ahli sunnah wal jamaah di Indonesia itu sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Ahli sunnah wal jamaah mengakar kuat di bumi Nusantara. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai sekte-sekte seperti Wahabiyah, Syiah, dan lainnya. Dari sini, para ulama sepakat untuk mensyiarkan dan melestarikan ajaran ahli sunnah wal jamaah dengan berbagai cara. Nusantara untuk bersatu padu merapatkan barisan perjuangan itu tentunya memberikan banyak manfaat bagi kemajuan aswaja di Indonesia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.